Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kekalahan timnas U20 di Piala Asia ini sedikit membuat pecinta bola tanah air mulai ragu. Apakah timnas senior mampu lolos ke Piala Dunia? Apalagi meskipun skuad timnas senior ini nggak banyak berubah, tapi taktik dan strategi Kluivert ini belum teruji di timnas. Kalau buat kami gini loh ya kita nggak usah khawatir lah ya. Selama Erick Thohir yang jadi ketum dan juga ditambah pelatih yang pesanan FIFA, nggak ada yang nggak mustahil. Kalaupun gagal ya tetap kan alibi atau alasan mereka. Kan targetnya 2030 gitu kan. Oke, kami akan coba tampilkan sebuah skenario. Kenapa kami bilang sebuah skenario? Sebab ini ada sebuah skenario yang kami dapatkan dari pihak-pihak tertentu. Katanya Indonesia lolos ke Piala Dunia dengan cara seperti ini. Saat ini Indonesia sudah melakoni 6 laga di round 3 dengan mengoleksi 6 poin dan berada di posisi ketiga di bawah Jepang dan Australia. Berarti tersisa 4 laga lagi yang harus dijalani dan berikut skenarionya. Di pekan ke-7 Indonesia akan jumpa Australia di kandang Australia. Ini ditargetkan poinnya itu minimal itu imbang. Ya ini poin 1 ya. Dan jangan terlalu banyak kemasukan gol. Dalam settingan sih katanya 1-1 nih skornya. Sementara tim-tim lain di grup ini, Jepang menang 2-0 atas Bahrain dan Saudi menang 3-0 atas Cina. Indonesia turun nih ke posisi keempat di game week ke-7 ini ya, tapi nggak apa-apa. Di game week ke-8 Indonesia akan menjamu Bahrain di Jakarta. Indonesia ini diprediksi atau diaturnya menang besar nih, bahkan skornya ini 4-0 ya lawan Bahrain ini. Sementara Australia ini menang nih atas Cina 2-0 dan Jepang menang 3-0 atas Arab Saudi. Maka Indonesia akan naik lagi ke posisi 3. Di game week ke-9 Indonesia akan menghadapi Cina di GBK dan lagi-lagi Indonesia di game week ini tuh diaturnya menang, bahkan skornya juga gede 3-0. Sementara lawan-lawannya di grup ini justru bermain imbang. Maka Indonesia jika di game week ini diatur menang akan naik ke posisi 2 ya. Dan di pekan terakhir alias pekan ke-10 Indonesia ini diprediksi atau dijadwalkan ya atau diaturnya imbang nih 0-0 dengan Jepang. Sementara Arab Saudi ini 0-0 lawan Australia dan Bahrain menang 3-0 lawan Cina. Dengan posisi seperti ini maka Indonesia akan berada di urutan kedua dan lolos otomatis di bawah Jepang. Tapi kan pasti banyak yang akan komentar, alah itu mah cuma hitung-hitungan dan keinginan kita doang. Ya nggak juga sih, sebab kita udah pernah bahas loh ya, sepak bola zaman sekarang itu 70%-nya politik. Dan kabarnya skema ini tuh adalah bocoran dari FIFA. Entah benar atau tidak kami pun nggak tahu. Tapi katanya memang ada yang membocorkan skemanya yang udah dirancang tuh seperti ini. Karena semua sudah tahu ya, ada isu katanya FIFA memang punya rencana nih untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Kenapa memang Indonesia harus lolos Piala Dunia? Karena berkaca pada Indonesia gelar Piala Dunia U17 itu kan memecahkan rekor pemasukan terbesar FIFA di gelaran U17. Nah, apa jadinya kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia? Berapa banyak tuh keuntungan yang akan didapat FIFA dari Indonesia? Sebab Indonesia itu adalah salah satu negara terfanatik di sepak bola di seluruh dunia. Dan jika Indonesia lolos ke Piala Dunia, bukan cuma FIFA yang akan mendapat keuntungan, tapi 3 tuan rumah Piala Dunia yakni Amerika, Meksiko, dan Kanada ini akan kecipratan dengan banyaknya orang Indonesia yang akan datang ke negara-negara tadi. Ya kita lihat nanti apakah benar ini settingannya seperti ini. Cuma satu hal nih, yang bisa menggagalkan rencana ini cuma satu, yakni AFC. Dia belum pelatih, bahkan kontrak belum dibuat, udah diserang dan disuruh out. Hey, nilai nanti dong. Meanwhile,
Orang yang kayak gini pantasnya disebut apa ya? Giliran ada orang lain yang mengkritik Kluivert, dia yang emosi bilangnya, "Oh, belum apa-apa kok udah dicap jelek." Lah dia sendiri orang belum kerja apa-apa udah dipuja-puja. Ya dia nggak usah ngomel atau emosi kayak gitulah kalau ada netizen yang mengkritik Kluivert. Sebab ya setiap orang tuh punya penilaiannya sendiri-sendiri. Harusnya ya sebagai seorang public figure, apalagi seorang esko PSSI, apalagi sebagai juru bicaranya ketum PSSI, harusnya dia bisa lebih bijak lagi. Kan mungkin bisa ngomong kayak gini nih. Ya kami dari PSSI memahami masih banyak masyarakat kita yang belum bisa menerima pelatih baru kita ini. Ini hal yang wajar menurut kami. Karena memang pelatih baru ini belum bekerja di timnas. Tapi kami yakin para pelatih baru ini akan menunjukkan kinerjanya. Nah kalau gini kan lebih enak kan, lebih bijaksana dan lebih terkesan seorang public figure, apalagi seorang esko. Bukan ini mah ketika ada masyarakat yang mengkritik dia malah yang emosi. Masa yang begini disebut jubir alias juru bicara sih, kan malu-maluin. Jujur kalau pendapat kami pribadi yang lebih layak jadi juru bicara PSSI itu kayaknya bukan dia deh, tapi mungkin Sumarji lebih cocok deh ya jadi juru bicara PSSI. Dia ini kan memang kalau di klub, Sumarji ini ya kalau di klub emang ngejengkelin sih, tapi kalau soal timnas Sumarji ini nggak kaleng-kaleng. Dia ini rela loh berdarah-darah demi timnas, dan dia ini pinter banget kalau nyari-nyari kata. Dia ini kalau ngomong tuh pasti bisa milih-milih dulu deh. Nggak kayak orang ini nih, disindir marah, malah dia balikan nyindir. Buat apa? Apa bedanya dengan netizen kita kalau kayak gini? Entahlah. Giliran Indra Syafri yang kalah. Iya kan? Udah bilang. Muter lagi, susah. 3 gol bola 3 atas gol dari semua. bola atas. Salah siapa? Bukan salah pelatih. Giliran STY yang kalah. Masalahnya dia nggak menang juga lawan Cina, yang harusnya kita menang. Jadi yang salah siapa? Walaupun individual error ya. Iya, but still, ini China loh, 0 point. Iya, dia yang bertanggung jawab lah. Sama nih dengan si botak yang satu ini. Entah kenapa ya, dulu kami tuh suka loh dengan orang satu ini. Tapi semenjak dia ini apa ya, caper ke timnas dan juga seolah lebih ke apa ya, ke toel-toel banget lah. Jujur kami malah muak loh ngelihat orang yang satu ini. Giliran pelatihnya Sintayong kalah nyalain Sintayong. Giliran Indra Syafri ngomongnya salahin pemain. Kan lucu nih orang-orang kayak gini nih. Entahlah PSSI sekarang kenapa ya. Awal-awal kemarin kok nggak kayak gini. Sekarang kok malah kelihatan wajah aslinya kembali ke zaman batu lagi sih. Anti kritik, pencitraan, nggak mau disalahkan dan lain-lain. Entahlah, kami pusing lihat sepak bola Indonesia. Lanjut, kemarin saat kami upload video ini banyak yang berkomentar. Salah satunya seperti ini channel bilang aja mau ngejatuhin Persija pakai bilang inisial F. Lah, emangnya di video itu kami bahas si inisial F? Kan enggak, kami tuh cuma ngebahas soal supporter. Jangan sampai mau dibodoh-bodohin oleh oknum klub. Kan itu yang kami bahas, kami nggak bahas soal inisial F loh. Dan di video itu kami juga bilang semua klub itu sama, lakukan hal yang sama. Ya kalau kalian nggak percaya, tonton selengkapnya di Mata Najwa itu. Nih salah satu yang lagi rame nih, ini jelas banget nih si narasumbernya bilang Bali United. Ya Bali United saat back to back juara, di situ dia si narasumbernya bilang itu disetting oleh YT dan PT. Nah kita nggak usah sebutkan kan, kalian udah tahu lah siapa YT dan PT bosnya Bali United. Bali United versus Persela Lamongan. Itu di Liga 1 kemarin? Iya. Siapa itu yang mengorder? Yang mengorder mungkin YT, tapi dia melalui kurir. YT ini siapa? Dia Kepentingannya dengan Bali United? Dia kalau saya tak ini dia adanya PT. Salah satu exco PSSI? Iya. Oke. Jadi sepengetahuan Anda, adik exco PSSI inisial PT melalui adiknya yang inisial YT itu mengorder untuk supaya Bali United memenangkan pertandingan lawan Persela Lamongan? Iya. Oke. Berapa uang waktu itu? Dia dijanjikan 40 juta. 40 juta Iya. untuk perangkat pertandingan? Iya. Dan itu sepengetahuan Anda memang diberikan? Jadi bukan rahasia umum lagi kalau memang di Bali itu segitu.
uang yang akan imbalan kalau apabila Bali menang. Dan itu sering? Ya setiap pertandingan Bali pasti dikasih. Setiap pertandingan yang Setiap melibatkan pertandingan Bali United? United itu pasti dapat kok, perangkat wasitnya dapat. Pasti dapat? Pasti dapat kalau menang. 40 juta itu? Iya. Rata-rata. Iya. Dan biasanya itu transaksi itu diberikan lewat siapa? Apakah YT langsung ke perangkat pertandingan atau ada orang di tengah-tengah lagi? Jadi yang memberikan itu ada namanya Dani. Itu yang memberikan. Oke. Iya. Ini fungsinya jadi apa nih? Lebih ke runner begitu? Runner dan seperti itu. Runner. Itu sudah jadi rahasia umum tuh? Ya semua wasit udah tahu dia. Jadi intinya kalian gak usah aneh dan pada ribut. Inilah realitas sepak bola kita. Jangankan di liga, di EPA, bahkan dari Tarkam pun yang kayak gini tuh udah banyak. Sogok menyogok, suap menyuap, main sabun, pakai dukun, airnya bagus dan lain-lain. Iya dong, makanya kalau yang belum pernah ngalamin Tarkam atau main bola, gak usah pada ngebacot. Sebab yang udah pernah main Tarkam atau main bola kampung dan lain-lain, itu tahu istilah-istilah seperti ini. Mau menang, ngasih amplop ke wasit, dukunnya harus kuat, pakai wapak anu. Bener dong, ayo yang pernah main bola ngaku. Dan kami sering bilang ya, dalam dunia sepak bola, baik di Indonesia maupun di belahan dunia manapun, kalau sebuah tim mau juara, syaratnya itu cuma 3. Yang pertama, dia tuh punya skuad yang mumpuni. Yang kedua, tim itu harus punya materi alias royal alias punya duit. Dan yang ketiga, punya koneksi. Ya cuma itu. Jika sebuah klub udah punya yang 3 itu, jangankan klub besar, klub ecek-ecek aja bisa kok jadi juara. Jadi kita sebagai supporter gak usah saling menyalahkan, apalagi sampai ngomong begini, ternyata di tim Orange si F mafianya, ternyata di Bali si YT mafianya, ternyata di Persib si TJ mafianya, di tim anu ternyata si anu, ini dan anu. Yang gak usah begitu juga, sebab di setiap klub pasti ada orang-orang seperti itu. Nah yang jadi pikiran ke sekarang, apakah kita masih mau berantem sama satu sama lain dengan supporter lain, sementara apa yang kita alami, apa yang kita tonton semuanya sudah diatur. Mikir makanya. Dari Persija Jakarta, ada satu pemain yang jadi sorotan di Persija sebelum melawan Persib, yakni Hanif Syahbandi. Sebenarnya bukan kali ini aja sih Hanif ini jadi sorotan kalau lawan Persib, sebab tiap kali jumpa Persib, Hanif ini selalu ngotot banget ya. Mungkin dia ini ingin membuktikan, aing yuk orang Bandung pernah di Persib, tapi kenapa nggak pernah dipakai di Persib gitu kali ya. Nah kenapa kali ini lebih jadi sorotan? Karena kali ini Hanif ini akan berjumpa dengan salah satu gelandang yang tertukar, yakni Adam Alis di Persib. Kalau Hanif di Persija itu orang Bandung, sementara Adam Alis di Persib itu orang Jakarta. Daripada kita menebak-nebak siapa yang lebih berkualitas antara Hanif dan Adam Alis, kita akan berikan saja statistik dua pemain ini di musim ini. Nah ini statistiknya Hanif Syahbandi ya, udah main 21 kali musim ini, cetak 2 gol dan 4 kartu kuning. Dan persentase terbaiknya adalah akurasi tiap main dan efektivitas, yakni 28,7 alias 84%. Jadi artinya tiap kali Hanif Syahbandi ini main atau tampil ya, 84% pasti efektif dengan nilai rata-rata pemain adalah 6,70. Ini per laga ya. Sementara inilah statistik Adam Alis di 2 klub, Borneo dan Persib. Main 21 kali musim ini, cetak 1 gol dan 2 assist. Itu 2 klub ya. Dengan persentase terbaik adalah akurasi tiap main 17,1 alias 82%. Tapi memang dribbling Adam Alis ini lebih tinggi, 78%. Ya ini buat kami seimbang lah ya antara Hanif dan Adam Alis. Jadi memang ini sangat menarik ya, pertarungan dua pemain tertukar ini di 2 klub ini di hari Minggu ini. Nah kira-kira siapa yang akan jadi pemenang dari pertarungan 2 gelandang kuda ya di 2 klub ini? Kita saksikan hari Minggu nanti.